Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat belajar ya, walaupun tidak secara langsung atau tatap muka. Namun, kalian tetap semangat belajar untuk menuntut ilmu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Terima kasih. Untuk presensi bisa dilakukan melalui Google Form yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Baik. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan coba share screen dulu ya. Baik, untuk materi pada pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai cerita atau novel sejarah. Dalam materi ini, kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.4, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Selanjutnya, indikator pencapaian yang didapatkan dalam kompetensi ini yaitu diharapkan 3.4.1, peserta didik mampu menentukan aspek kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang dibaca dengan jujur. Selanjutnya, 3.4.2, peserta didik mampu menjelaskan aspek kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang dibaca dengan jujur. Yang terakhir, 3.4.3, peserta didik mampu menganalisis aspek kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang dibaca dengan jujur. Selanjutnya, yaitu pengertian dari novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan yang bisa bersifat naratif ataupun deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tersebut tergolong ke dalam teks deskriptif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri novel sejarah. Yang pertama yaitu bersifat kronologis. Artinya, peristiwa yang disajikan dalam novel ditulis secara berurutan. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Contohnya kata pada, saat, ketika, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berupa fakta sejarah dan imajinasi penulis. Dalam novel sejarah, penulis harus melakukan penelitian untuk penulisan novelnya agar tidak ada kesalahan dalam penulisan kejadian sejarah, seperti tahun dan tempat terjadinya sesuatu kejadian. Selanjutnya yaitu struktur teks novel sejarah. Yang pertama, orientasi atau pengenalan situasi. Di sini situasi tokoh mulai dikenalkan. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Peristiwanya mulai diungkapkan. Yang ketiga yaitu menuju konflik. Konfliknya mulai diperkenalkan, namun belum sampai pada inti. Yang keempat yaitu puncak konflik atau yang disebut dengan klimaks, intinya dari masalah.
Setelah itu, yang kelima yaitu resolusi atau penyelesaian dari masalah. Yang keenam yaitu kode. Kode adalah tanggapan atau komentar penulis terhadap isi cerita. Kode ini boleh ada dan boleh tidak ada. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua yaitu menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi, kronologis, atau temporal. Seperti kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit. Terdapat pada kata setelah atau setelah menunjukkan urutan waktu. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau yang disebut kata kerja material. Contohnya, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Di sini kata duduk bersimpuh menyatakan suatu tindakan yang dilakukan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, menyatakan, dan lain-lain. Contohnya, menurut Sang Patih, Daleng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Kata menurut di sini menunjukkan kalimat tak langsung. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Itu yang disebut kata kerja mental. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati. Kata sependapat menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda 2. Seperti yang di PPT itu ya, kurung buka itu ya. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, mana surat itu? Ampun, Gusti Adipati, Patik takut, maka Patik bakar. Surat apa? Nyi Gede lontar ataukah kertas? Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Untuk contohnya bisa dibacakan Mbak Alifatul Maula. Bisa, Bu. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa wibawanya Gajah Mada. Ya, baik, terima kasih. Ya. Kata wibawa merupakan kata sifat ya dari Gajah Mada itu. Selanjutnya, perbedaan teks sejarah dengan cerita atau novel sejarah. Teks sejarah dan novel sejarah itu berbeda dan di sini terdapat perbedaannya. Yang pertama yaitu dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Itu yang teks sejarah. Sedangkan yang novel sejarah yaitu dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Semuanya bersumber pada rekaan semata. Seperti hayalan gitu ya. Terus untuk yang nomor selanjutnya bisa dilihat sendiri ya di PPT ya. Kita lanjut selanjutnya.
Nah, di sini ada contoh dari cerita sejarah. Bisa dibacakan salah satu yang mungkin tidak terkendala sinyal? Saya, Bu. Baik, Mbak Alifatul Maula. Latar belakang sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang atau terkenal juga dengan Palagan 5 Dino merupakan serangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia II. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada 17 Agustus 1945, masih cukup banyak prajurit Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Tidak sedikit serdadu Jepang yang dipekerjakan, misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Seiring dengan itu, pasukan sekutu termasuk Belanda mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang masih tersisa. Baik, terima kasih Mbak Alifatul Maula. Setelah kalian membaca teks tersebut dan mempelajari materi dari struktur dan kaidah kebahasaannya, tugas selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu menentukan struktur dan aspek kebahasaan dari teks tersebut. Untuk tugas akhirnya bisa dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan tidak dari materi ataupun tugas tersebut? Tidak, Bu. Tidak, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan tutup materi pada pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku. Semoga anak-anakku tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.